الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والوتان والأبدان ثم إلى حمد ونقول سيدنا يا الله يا رب يا غوث وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala atharu khalqir rahmah. Atharu khalqir rahmah dalam bahasan kali ini dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq bi bayani makarimil akhlaq, dampak-dampak rahmah, dampak-dampak terwujudnya rahmah. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang mempunyai sifat rahmah, kasih sayang, apakah berdampak? Yang kalau misalnya kita lihat saja banyak orang melakukan keburukan berdampak. Apakah orang melakukan kebaikan tidak berdampak? Dan ini jelas dari apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar, khalqur rahmati idza tamakkana fil qalbi. Bentuk rahmah ini, khalq itu asal dari kata-kata ciptaan. Asik kita terjemahkan khalqur rahmah, bentuk rahmah ini idza tamakkana fil qalbi, ketika terpatri di dalam hati. Ini kalau misalnya ada orang punya sifat sayang, sifat santun, terpatri di dalam hatinya, itu zaharat atharul mulatafati fil fi'li wal qawli, akan tampil dampak kelembutan dalam satu perbuatan dan ucapan. Orang kalau hatinya rahmah, ucapannya juga rahmah, perbuatannya juga rahmah, santun, kasih sayang, sama orang tidak gahar, sama orang tidak bengis, sama orang tidak jahat. Kenapa? Karena hatinya rahmah. Jadi hati itu kekuatan buat segala-galanya, pemimpin. Segala sesuatu yang ada di dalam tubuh itu kekuatan dan pimpinannya itu adalah hati. Wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadul kull ala wihal qalb. Kalau hati itu sudah benar, maka atau hati itu sudah baik, maka seluruh anggota tubuh bakal menjadi baik. Tapi kalau misalnya rusak, maka seluruhnya bakal menjadi rusak. Ingat bahwa itu adalah hati. Fatajurdur rahima mulatifan liman hawalai. Jadi engkau bakal melihat Ar-Rahim, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, mulatifan itu lembut. Liman hawalai, kepada orang yang berada di sekitarnya. Orang yang berada di sekitar Allah ini orang-orang yang kasih sayang, orang yang lembut, orang yang memberikan rahmah kepada alam ini. Innama bu'itsu mutammiman, innama bu'itsu mu'alliman, wa innama bu'itsu ana, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala makarimul akhlaq liutammima, makarimul akhlaq, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak berdasar dari apa? Dari rahmah. Akhlak tidak bakal sempurna tanpa ada satu rahmah, satu konsep rahmah. Rahmah. Di awal Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah, bahkan di ayat yang pertama dalam madzhab al-Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah awal dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwa rahmatullah tabaraka wa taala aktsar min ghadabi, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih luas, ausa, lebih banyak, lebih luas dari murkanya.
Kalau misalnya kita mau lihat, mau kita banding-bandingkan, dosa kita jauh lebih banyak daripada amal ibadah, tapi tetap kita mengharap kepada Allah. Mengharap, kalau kita tidak mengharap kepada Allah, dosa kita berkebanyakan. Tapi karena rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, siapa orang yang berbuat dosa, dia taubat kepada Allah, Allah terima. Kenapa? Li'anna rahmatullah awsa'. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala awsa', lebih luas min dunubil 'abd, daripada dosanya seorang hamba. Hayyinan layyinan, mudah, memberikan kemudahan, memberikan kemudahan tuh, lihat, hayyin, memberikan kemudahan, hayyin, memberikan kemudahan. Lihat isyarat-isyarat yang ada, isyarat yang terkandung, yang ada di dalam alam-alam ini semuanya. Hayyinan layyinan, mempunyai kekuatan hati yang lembut. Hayyinan layyinan sahlan, tuh lihat, sahlan, mudah, dia mudah, nggak pernah mempersulit orang. Dia mudah, nggak pernah menganggap orang itu buruk, nggak, atau membuat orang itu tersalahkan, tidak. Yang andaikan ada satu kesalahan, kembali kepada dia langsung. Ya Allah, bisa jadi aku yang kurang, bisa jadi aku yang salah. Kalau kita lihat dalam dakwah Habibuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak lewat doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku di antara orang-orang yang berbuat zalim. Itu dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau misalnya kita lihat doa dari Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan doa ini terus dipergunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saling kekuatannya mereka pada Nabi dan Rasul mengambil berkah. Padahal kalau misalnya mau kita lihat bahwa Nabi Muhammad lebih istimewa daripada para Nabi dan Rasul sebelumnya, dan pasti hukumnya, tapi tetap syariat para Nabi sebelum-sebelumnya, lewat ucapan, lewat doa, lewat hukum dan sebagainya, dipakai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyinan layyinan sahlan, yahrusu ala manfaatil ghair, sangat maksimal dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Hidupnya selalu memberikan manfaatnya. Orang yang hatinya rahmah selalu memberikan manfaat. Dia punya mobil, orang bisa mengambil manfaat. Dia punya motor, orang bisa mengambil manfaat. Dia punya rumah, orang bisa mengambil manfaat. Dia punya harta, orang bisa mengambil manfaat. Dia punya ilmu, Masya Allah. Apalagi sedekatul ilmi afdal min sedekatil ghair. Sedekah ilmu lebih baik daripada sedekah yang lainnya. Ulama terus memberikan manfaat lagi. Aktsaruhum manfaatan, inna ahsanan nasi aktsaruhum naf'a. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah sebanyak-banyaknya manfaat. Sebaik-baiknya dia memberikan manfaat. Ahsanun nas aktsaruhum manfaatan. Sebaik-baiknya manusia itu adalah sebanyak-banyaknya yang memberikan manfaat. Sebanyak-banyaknya kita memberikan manfaat. Dalam satu hari ada berapa orang yang kita kasih manfaat? 2, 3 orang, 4, atau bahkan bisa 10, bisa 100, bisa 200, bisa 300, bisa 1000, bisa 2000, atau 1 juta dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial, yang kalau misalnya kita cuma sekedar 1 jempol saja, kita iakan pendapat-pendapat ulama-ulama kita, guru-guru kita, tuh kita iakan. Itu memberikan manfaat besar. Atau ketika pengajian dari guru-guru kita, kemudian kita lanjutkan ke yang lain, melanjutkan ke yang lain, ke grup yang ini, ke grup yang ini, ke grup yang ini. Mereka mau baca, tidak baca, itu adalah manfaat besar. Manfaat. Jadi kan zaman-zaman yang sekarang kita berada, manfaat besar. Kita memberikan manfaat dan kita mengambil manfaat. Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang mempunyai banyak kasih sayangnya, banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Wa ala masalatihi aktsar
min hirsihi ala maslahatihi asy-syakhsiyati. Yahrisu ala manfaatil ghairi. Dia sangat maksimal dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ala maslahatihi aktsar, dan juga dalam kemaslahatannya lebih banyak lagi. Min hirsi ala maslahatihi asy-syakhsiyati, daripada dia memberikan maslahat kepada dirinya sendiri. Wan manfaati dzatiyati, dan bahkan memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Jadi untuk orang lain lebih banyak. Dia capek, tetap dia memberikan manfaat kepada orang lain. Kita lihat guru-guru kita. Kita lihat Al-Habib Umar. Kita lihat mereka para aulia, para ulama-ulama saleh yang kehidupannya wakaf buat umat. Hidupnya wakaf untuk umat. Untuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima udi'a qalbuhu minar rahmah. Lima udi'a, karena memang ditaruh, diletakkan galbuhnya itu, hatinya itu rahmah, kasih sayang. Karena memang di dalam hatinya kasih sayang. Dia nggak mau menang sendiri. Kalau misalnya dia dapat untung, nggak mau menang sendiri. Biasa kadang orang kalau misalnya dapat untung hasil dari ngobek misalnya, dari hasil ini dan itu, oh, pertama kali yang diambil untuk dia. Orang lain mau dapat hasil atau tidak, itu nggak punya rahmah. Nggak punya rahmah. Orang kalau udah punya rahmah, udah punya kasih sayang, jangankan sama sesama muslim, sama alam ini aja rahmah. Sama alam ini rahmah. Kan pernah saya katakan dalam beberapa kajian, di antara salah satu mereka para ulama-ulama saleh, kalau berjumpa dengan alam, melihat tanaman-tanaman, andaikan tuh tanamannya diikat dengan kencangnya, dia merasa aduh sakit, jangan kencang-kencang dong mengikat tanaman. Tuh lihat, tanaman aja jangan diikat kencang-kencang. Ada di antaranya Ki Abdul Hamid Pasuruan, ketika beliau melihat ada pohon kelengkeng diikat dengan kencangnya, beliau merasa sakit. Aduh jangan kencang-kencang. Tuh lihat, ada rahmah di situ. Lima udi'a qalbuhur rahmah, karena memang di dalamnya itu ada rahmah. Orang kalau ada rahmah tenang, nyaman, santun. Enggak mengatakan ana afdal minhu, aku lebih afdal daripada dia. Ana a'lam minhu, aku lebih pintar daripada dia. Ana ahsan minhu, aku lebih baik daripada dia. Tidak. Kalau perlu dia mengatakan huwa afdal minni, dia lebih afdal daripada aku, dia lebih istimewa daripada aku. Huwa a'lam minni, dia lebih tahu daripada aku. Ini yang hatinya rahmah. Padahal sesungguhnya dia lebih alim, dia lebih istimewa dari segalanya. Tapi hati yang memang udah ada rahmahnya, lebih baik dia mundur. Lebih baik terkadang dia tidak terkenal. Untuk apa? Untuk menguatkan hatinya. Jangan sampai sombong. Jangan sampai dianggap bahwa dirinya adalah orang hebat. Tuh lihat, saking seperti itu jamaah sekalian. Rahmah. Sayang lagi, santun lagi. Karena memang pengejawantahan rahmah, pengaplikasian rahmah itu santun. Santun dari berbagai macam keadaan yang ada. Amar ma'rufnya santun, nahi munkarnya santun. Ini rahmah. Fayatawaffaru hadduhu min rahmatir rahman, maka menjadi banyak bahagiannya dari kasih sayang Allah. Dia dapat banyak kasih sayang Allah. Dia memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah, kepada sesama muslim, kepada sesama anggota pengajian. Oh, sesama ahlu sunnah wal jamaah, terus dia memberikan manfaat. Allah bakal memberikan manfaat dia banyak. Allah bakal kirimkan manfaat lebih banyak lagi, rahmah lebih banyak lagi. Satu hari dia mendapatkan, atau dia dalam hatinya ada 10 rahmah, Allah bakal memberikan 100 rahmah. 100 rahmah yang ada di dalam hatinya nanti Allah bakal memberikan 1000 rahmah. Jadi kalau orang yang kalau udah banyak rahmah, santun, tenang, tidak gegabah ketika mendapatkan musibah, tidak menjadi kalut ketika mendapatkan berbagai macam fitnah, santai. Kenapa? Pada hakikatnya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu tentang keagungan Allah. Di antara sifat keagungan Allah adalah rahmah. Li'anna jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung dari amal, dari bentuk amal perbuatan. Kalau amal perbuatan dia maksimal,
dia membantu manusia untuk lebih baik lagi, ngajarin ngaji lagi, terus berbagai macam kesulitan orang dimudahkan sama dia. Terus dia bantu lagi di sana dan di sini, dia bantu. Ada orang kena dapat bala, bencana, musibah, dia bantu. Orang dapat kebakaran, kebanjiran, atau musibah-musibah penyakit yang lain, dia cepat bantu. Minimal dia doa, dia datang, bukan malah kena orang kena apa namanya yang disebut dengan COVID, kemudian malah dijauhi, tidak malah didoain. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia COVID, malah nggak mau takziah, tidak, deketin. Orang kalau misalnya sudah meninggal dunia tidak ada COVID-COVIDan, takziahin, doa. Alangkah indahnya di malam pertama 2, 3, 4 terus 7, 15 dan sebagainya, ada tahlil, ada zikir, doa. Sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terkadang mereka kaum salihin, kalau misalnya mereka masyarakat muslim yang ketika terkena musibah, contohnya kematian, sebelum mereka datang tahlilan itu datang di sore harinya. Kira-kira nih butuh apa? Buah-buahan ada gak? Nggak ada, dibeliin tuh buah-buahan. Nasi buat nanti masak, buat makan-makan ada gak? Dibeliin. Terus minuman dibeliin dan sebagainya. Tuh Masya Allah. Ini kelembutan, lembut jamaah sekalian. Artinya nggak pernah merusak orang dan tidak pernah memaksa orang, apalagi memberatkan orang. Karena hatinya rahmah. Tuh lihat, orang yang 1 rahmah dapat 10. Yang 10 rahmah bakal dapat 100. 100 rahmah bakal dapat 1000. Santun, tenang, gitu. Mukanya penuh dengan kedamaian, tenang, gitu. Orang mau marah aja nggak jadi. Kenapa? Saking damainya tuh muka, tenangnya tuh muka. Faman rahimah ibadallah, dikatakan oleh Habib Umar, barang siapa yang sayang kepada hambanya Allah, min ajlillah, karena Allah. Lihat, sayang karena Allah, bukan karena sayang karena politik, bukan sayang karena mau dapat pangkat, mau dapat karir, mau dapat jabatan, atau sayang biar dia punya sesuatu apa namanya dipuji dan sebagainya. Tidak, dia sayang kepada hambanya Allah karena Allah. Karena Allah nih, lihat, karena Allah. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dia bakal disayangi oleh Allah, pasti. Pasti. Kenapa sih kita sayang kepada orang karena sesuatu? Ngapain? Sayang kepada orang karena dia kaya, jangan, capek. Sayang kepada orang karena dia jabatannya tinggi, ngapain? Jangan. Setinggi-tinggi jabatan seorang hamba itu adalah marhum, al-marhumah. Itu setinggi-tinggi jabatan. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Apakah profesor atau doktor, apakah itu presiden, apakah itu jenderal dan sebagainya. Almarhum, almarhumah. Gitu. Maka sekarang kita akan menyolatkan almarhum. Padahal masih ada di bumi, belum dikuburkan. Kita akan solatkan almarhum. Apakah kita mengatakan kita akan solatkan profesor? Enggak. Apakah kita akan mengatakan kita akan menyolatkan doktor atau jenderal? Tidak. Atau kopral? Tidak. Yang kita solatkan adalah namanya almarhum, jabatan tertinggi ketika itu. Almarhum itu orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada orang kafir katanya almarhum, almarhumah, ya tidak dong. Ini buat kaum muslimin, almarhum dan almarhumah. Kenapa ada orang-orang kafir mati pada hari ini almarhum? Astagfirullah. Jangan ambil konteks seperti itu. Jangan ambil konteks yang lain. Karena ini adalah dalam konteks syariatul Islam, syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gampang ngambil konteks Islam. Karena konteks Islam itu milik Islam dan untuk semuanya, tapi jangan dianggap bahwa itu adalah konteks dari mereka. Karena rahmatan lil alamin. Ambil, tapi ikut Islam. Jangan mengambil tetapi memporak-porandakan Islam, tidak. Gitu. Mencuri namanya. Tidak benar namanya seperti itu. Fa'alal mu'mini an yatafaqqada nafsahu fi khulqir rahmati wa tsabati 'alaiha. Seyogianya seorang beriman, ini seorang mukmin, itu dia cari di dalam dirinya akhlak rahmah, sayang, dan istiqamah dalam sayang. Harusnya tuh kita lihat dalam diri kita, kita udah punya rasa sifat rahmah belum? Kita mempunyai rasa santun belum? Istiqamah dalam santun belum? Sekarang terkadang rahmah, habis itu marah-marah lagi. Aduh. Habis santun lagi, habis itu marah-marah lagi.
Habis santun lagi, marah-marah lagi istiqomah. Ini lihat. Istiqomah susah. Sekarang kita rahmah, tapi besok kita rahmah enggak? Besoknya lagi rahmah enggak? Itu yang perlu kita perjelas dalam diri kita. Kalau misalnya seseorang hari ini dia bisa jadi rahmah, kemudian di malam tidak rahmah, enggak istiqamah dia. Berarti belum sabat, belum istiqamah. Sabat itu istiqamah, kekuatan yang ada di dalam jati diri. Dan ini susah. Orang dapat rahmah dari Allah memang susah dia gapai. Tetapi untuk mengistiqamahkan rahmah susah, kecuali yang ada di dalam dirinya. Terus pertahankan lagi. Bagaimana sih kalau misalnya dia dapat kabar yang membingungkan dirinya? Ada seorang munafik memberikan kabar kepada dia, orang munafik atau fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kalian seorang fasik, walaupun dia ngaji bisa jadi mulutnya ember, bisa jadi karena dia ngaji cuma sekedar ngaji lagi, tapi mulutnya ember, jelek-jelekin sana, jelek-jelekin ini, antar dulu. Kelihatannya doang, kelihatannya ada ngaji tetapi hatinya tidak ngaji. Wahai katsir. Yang seperti ini banyak. Ngaji. Kalau misalnya dikatakan sama orang yang ada di luar, tuh dia ngaji, hatinya nggak benar. Nah, permasalahannya apalagi yang tidak ngaji. Apalagi orang yang tidak ngaji, otomatis kalau orang tidak ngaji bagaimana ada sentuhan rahmah? Bagaimana ada sentuhan kasih sayang? Sementara sentuhan kasih sayang ada di majelis ngaji. Rahmah diajarkan lagi. Kan di pasar susah diajarkan rahmah. Di perkantoran susah diajarkan rahmah. Di tempat-tempat luar itu susah diajarkan rahmah. Dan tempatnya rahmah, masjid, musalla, khair biqa'il ardi al-masajid. Karena sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid, musalla, majelis taklim, pesantren, gitu. Tempat-tempat kelembagaan keislaman, masya Allah rahmah. Ambil untuk kita sebarkan rahmah di alam ini. Wa rahmatuhu bis-saghiri wal kabiri. Seorang mukmin dia mempunyai kasih sayang kepada anak kecil, yang besar, sama anak kecil dia sayang. Kan dalam sabda Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yughir kabirana. Bukan di antara kelompok kita dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sayang kepada anak kecil di antara kita, dan dia tidak menghormati orang yang lebih besar di antara kita. Allahu akbar. Kalau sama anak kecil, masyaallah, disentil mulu tuh anak kecil. Ada anak kecil disentil lagi, ditangisin lagi, disentil lagi, ditangisin lagi, sentil lagi, ditangisin lagi. Ada anak kecil kasih coklat, ada anak kecil sayangin, kasih duit kalau ada, kasih permen kalau ada. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan batuk nanti. Sama yang gede cium tangan, yang besar di antara kita sayang, hormat. Kalau misalnya ada kakek-kakek mau naik mobil, dia duluan. Ya, tapi jangan kita udah ada kakek duluan, saya nggak naik mobil, ya kesian tuh kakek-kakek. Kita ikut sertakan tuh kakek-kakek. Ada kakek, ada nenek, orang-orang tua mau nyebrang, kita seberangin. Ya, kita tolong. Mau ada kebutuhan ini dan itu, yang lebih tua di antara kita tolong. Sebegitulah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mau sholat subuh berjamaah dengan baginda Rasulullah, di hadapannya ada seorang kakek-kakek. Akhirnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib berada di belakangnya. Tuh lihat, Sayyidina Ali yang dalam sabda Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, yang aku adalah kotaknya ilmu, sementara Ali itu adalah pintunya ilmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan seorang kakek-kakek, beliau datang belakangan, beliau berada di belakang kakek-kakek, menghormati, yang sampai pada akhirnya ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, itu matahari dipegang oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, tidak bergerak. Sampai pada akhirnya Sayyidina Ali salat berjamaah dengan baginda Rasulullah dan selesai, masih tetap pada waktunya. Padahal perjalanannya lama. Saking Allah memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Ali lantaran apa? Rahmah, santun kepada kakek-kakek. Jangan kalau ada kakek-kakek, "Kek, jalan cepet, Kek." Udah gitu, Allah jatuh. Jangan seperti itu. Sama kakek-kakek, sayangin sama kakek-kakek. Di antara kakek-kakek apa? Di antara kakek-kakek, kakek apa namanya? Gigiku tinggal dua. Apa? Itu dia. Itu di antara ciri kakek-kakek, berarti itu dia punya gigi ompong.
Gigi ompong. Itu diantara kambing yang sudah kupak, itu diantara cirinya dia punya gigi ompong. Bukan berarti juga orang yang giginya ompong adalah kakek-kakek. Insya Allah bisa jadi giginya ompong, tapi masya Allah busananya masya Allah. Kalau lagi ibaratnya kalau lagi motok masya Allah, tumma masya Allah. Artinya nih kakek-kakek ya secara umur, bukan secara keilmuan. Kalau secara umur wajib kita hormati, apalagi secara keilmuan. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang lebih tua di antara kita, wajib kita hormati. Bagaimana orang yang lebih alim? Artinya alim di sini artinya ilmunya lebih tua daripada kita. Nah, ini lebih kita afdalkan, lebih kita istimewakan. Karena di antara sunnah Rasulullah Muhammad SAW, cium tangan kepada orang yang sudah alim, walaupun dia masih muda. Kelihatannya muda tetapi alim, masya Allah. Ini lebih untuk dihormati daripada yang lain. Itu di antara rahmah yang ada, rahmah santun. Yang kecil sama yang besar. Kalau ada anak muda dia sayang, dia memberikan perhatian kepada anak-anak muda. Wajar ada anak muda salah dikit, wajar. Tapi dibina, didukung, diajarin. Jangan ada anak-anak muda kemudian dilantarkan begitu saja. Kemudian ada orang-orang yang pada salah dan sebagainya, kemudian dilantarkan seperti itu. Tidak. Deketin seperti itu. Nah, pola pendekatan seperti ini namanya rahmah. Orang yang punya rahmah lah yang mempunyai pola istiqomah, pendekatan untuk mereka. Akhirnya orang melihat dia adem. Akhirnya yang tadinya berbuat maksiat nggak jadi. Kenapa? Rahmat. Ngelihat pantulan kasih sayang Allah ada di dalam dirinya, ada di dalam orang yang mempunyai rahmah. Wa khususan yang terlebih-lebih ahli dha'fi, orang yang lemah, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Hormati, sayangi mereka ahli dha'fi, orang yang mempunyai kelemahan. Wa ahlal faqri, orang-orang yang fakir. Artinya fakir di sini orang yang tidak mempunyai atau hartanya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ini fakir. Ini kan fakir, kan lihat orang yang lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, fakir yang seperti ini. Dan ini harus betul-betul terjaga jamaah sekalian. Jangan sampai kita tidak sayang kepada mereka. Itu yang lebih pantas kita sayangi, itu yang lebih pantas kita cintai. Gitu. Khususan ahlul dha'fi wa ahlul faqri wa ahlul maskanati. Oh, mereka orang-orang miskin. Kalau orang-orang fakir pengeluarannya jauh lebih banyak daripada pemasukan, atau bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Itu fakir. Kalau orang miskin bisa jadi ada pemasukan tapi tetap pengeluarannya jauh lebih banyak daripada pemasukan. Gitu. Jadi kan fakir miskin. Gitu. Wa ahlal ahad, orang yang kena musibah, ya Allah, kebanjiran, kebakaran. Tuh lihat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat kebanjiran, orang yang mendapati bencana dan sebagainya, santunin, sayangin. Hatta mereka orang-orang kafir, walaupun mereka orang-orang kafir, santunin, sayangin. Santunin, jangan kita menganggap dia orang kafir. Enggak, tidak. Berapa banyak akhlak yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang beriman, mengikuti akhlak baginda Rasulullah, tsumma aslamu. Kemudian banyak mereka orang-orang kafir kemudian masuk Islam. Lihat di awal-awal sejarah Islam, di mana mereka orang-orang kafir masuk Islam bi akhlaqi sahabat wa tabi'in, dengan akhlaknya mereka para sahabat, akhlaknya mereka para tabi'in, berakhlak mereka. Pada akhirnya mereka masuk Islam, orang-orang kafir. Orang-orang munafik ngelihat langsung taubat kepada mereka. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada satu kelembutan rahmah. Wa ahlan nakabati minal muslimina, orang-orang yang juga kena bala musibah dari kalangan kaum muslimin. Wa fil hadithi, dalam hadis Rasulullah, salatun man kunna fih, ada 3 perkara yang andaikan dalam 3 perkara tersebut ada. Nih, andaikan dalam 3 perkara tersebut ada di dalam hatinya, faqad wugiya cuhha nafsi, dia bakal terjaga dari kepelitan, atau bahkan lebih kuat dari pelit, dia bakal terjaga. Kaum muslimin nggak bakal mungkin pelit.
Kalau di dalam hatinya apa? Man adda zakah, buat kaum muslimin yang membayar zakat. Ini zakat jamaah sekalian. Bisa jadi zakat, kalau misalnya zakat penghasilan 2.500.000 dia masih bisa. Tapi kalau misalnya tahu-tahu dihitung zakat penghasilan yang harus dia keluarkan, zakat yang dia punya pabrik besar dan sebagainya, tahu-tahu 2 miliar dia nggak mau ngeluarin zakat. Dosa besar. Sedekah dia keluarkan, tapi zakat tidak dikeluarkan. Bagaimana mungkin yang disebut sedekah yang hukumnya sunnah didahulukan daripada yang zakat yang hukumnya wajib? Karena az-zakatu muqaddamah, karena zakat itu didahulukan minas sadaqah, daripada sedekah. Zakat sudah tertentu. Di antara ketentuannya ada 2,5%. Itu sedikit sekali jamaah sekalian. Tapi kalau misalnya kita mau lihat sedekah, bisa jadi lebih banyak, boleh. Sedekah lebih banyak daripada zakat, boleh, tapi dahulukan zakat. Ini kadang kalau orang-orang yang kalau sudah kaya, mereka nggak mau ngeluarin zakat. Kenapa? Zakatnya kebanyakan. Tadi saya katakan zakatnya 2 miliar. Akhirnya 500 juta dia taruh di masjid, mushola, majlis salim, atau dia sumbang kepada miskin. Dianggap orang-orang bahwa dia orang hebat. Oh, dianggap orang hebat, ya kan? Dianggap orang hebat, masya Allah, semua masya Allah. Kan lihat kalau misalnya ada anak-anak minum susu, girang nggak kira-kira? Girang kalau ngelihat ada anak kecil minum susu, gitu. Kalau kita lihat dulu masih kecil, po kami belalang kok, ayolah. Siang minum susu, kalau malam makan nasi, gitu. Itu dia. Atau ya itu dia kayak gitu. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Girang tuh, lihat kegirangannya itu. Kegirangan artinya bahagia. Kalau pemirsa nggak tahu artinya girang, mamanya girang. Atau what is the meaning girang? Girang itu artinya bahagia, sayang. Oh, girang. Bayar zakat. Ini banyak nih oknum-oknum yang ada. Dan oknum-oknum yang ada memang dari kalangan mereka, orang-orang kaya. Karena bingung dia, waduh 2 miliar ngeluarin zakat, udah sedekah aja. Sedekah enggak menjadi menggugurkan zakat jamaah sekalian. Tetap nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kosong tuh. Dia punya zakat, dia punya kantong yang namanya zakat, satu lubang. Nanti di hari akhirat yang namanya zakat kosong semuanya. Sementara zakat di antara rukun Islam. Sedekah tidak. Ini banyak orang yang sombong, betul-betul sombong. Udahlah sedekah aja 500 juta, nanti orang juga bakal terima. Ya orang namanya dikasih sedekah diterima. Siapapun kalau diterima karena ajaran baginda Rasulullah, al-hadiyah makbulah. Karena hadiah makbulah, tapi bukan untuk baginda Rasul Muhammad. Sedekah bukan untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad hadiah. Ketika beliau dikasih sedekah, beliau tolak. Tapi ketika beliau diberikan hadiah, beliau terima. Gitu. Makanya lebih baik nih kita kalau misalnya sama guru-guru kita jangan bilang sedekah dong. Guru, sedekah, hadiah lebih baik. Kita lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu la naqbalu shadaqah wa naqbalu hadiah. Kami ini tidak menerima sedekah, tapi kami menerima hadiah. Bahasa. Beda orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, beda. Udah itu ucapkan hadiah, enakan. Wa garad dhaifa, kalau misalnya dia membayar zakat dengan benar dia mengeluarkan zakat dan dia menghormati tamu, hormati tamu. Masya Allah ada tamu, kasih kopi, kasih susu, walaupun tuh belum dikabarin. Kira-kira ini diantara kita kalau misalnya kedatangan tamu, kasih kopi dan kasih susu. Jangan kita doang yang nyusu, jangan. Ingat, jangan kita doang yang nyusu. Paham gak nih jamaah sekalian? Jangan kita doang yang nyusu, ada tamu, Masya Allah. Ada tamu kasih kopi, kasih susu. Kalau kita doang yang nyusu, itu namanya sombong. Jangan dong, hormati. Nahnu nukrimud dhaif. Dalam sabda Rasulullah, kita menghormati tamu. Bahkan dalam dalam ungkapan Rasulullah, nahnul araba. Kalau kita belajar nahwu di situ litakhsis. Nahnul araba, kami orang-orang Arab nukrimud dhaif, menghormati tamu. Berarti kalau bukan orang Arab enggak menghormati tamu? Tidak. Berarti kita ngikut kita ngikut. Kalau misalnya kita ngikut kan mengikuti al-matbu, mengikuti yang diikuti. Yang kita ikuti baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang perlu kita ikuti untuk baginda Rasulullah kita ikuti. Itu lihat. Wa garadzaif, menghormati tamu. Dan enggak perlu gimana-gimana, kasih langsung. Kenikmat. Dan ini ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'ta fil naibah, dan dia memberi kepada orang yang kena bala musibah. Kasihan, kasih, masya Allah, orang kena lagi bala dan musibah. Di antaranya orang kematian, kasih minuman, kasih makanan, kasih nasi. Atau apa namanya, kalau misalnya kita mau ngasih yang lebih istimewa lagi, nasi uduk kita kasih sama lauknya. Jangan nasi uduk senasi uduknya doang, lauknya enggak, kebingungan gitu. Jangan kita kasih nasi uduk, nasi biryani, nasi kebulinya, kasih. Ini lihat, tadi dikatakan berapa banyak rahmahnya mereka para ulama yang memang ada rahmah dan santun di dalam diri mereka. Allahu Akbar, memberi. I'tauhu fin naibah, pemberian kepada orang yang lagi dalam keadaan musibah. Inbi'atun minar rahmah, ini bangkit dari kasih sayang. Fa idza nabat muslimun naibatun, ketika ada musibah terjadi kepada seorang muslim, minan nawaib, di antara musibah-musibah yang ada, imba'atsat liyusahima, kemudian ada di dalam hatinya itu liyusahima, untuk memberikan saham. Artinya memberikan saham, memberikan bantuan. Ada rumah kebakaran, ya Allah bantu, kesian mereka. Ada orang meninggal dunia, bantu makan dan minumnya. Ada ini dan itu, bantu. Orang yang rahmah demen ngebantu, demen bantu. Di sana dan di sini dia bantu, sana sini dia bantu, demen betul. Wa yusa'ida fil muasati, dan ngebantu orang-orang yang fil naibah, dalam keadaan bencana. Naibah itu bencana, apalagi menjadikan bencana nasional. Allahu Akbar. Ada bencana lokal, ya Allah, atau bencana masing-masing daerah, bantu. Keluarga atau siapa yang anak-anaknya belum bayar sekolah, yang untuk mau beli baju, seragam atau peci, kasih, masya Allah. Jangan kasih, jangan kasih duit, kasih peci aja. Peci bapak juga ada, warnanya udah coklat. Astagfirullah. Yang tadinya hitam udah menjadi coklat, udah menguning, kayak papaya. Masya Allah, bagus, udah berwarna. Memang udah ketuaan, pecinya udah kelamaan. Ya Allah, jangan dong, pelit. Wa takhfifu thiqaliha, dan memudahkan yang berat. Mereka udah kena berat, mudahin. Seenggaknya kalau kita nggak ngasih kebanyakan, memudahin mereka. Masjid lagi bikin masjid, kita ambil semennya, la ilaha illallah. Kita ambil pasirnya, kita ambil apanya lagi? Kita ambil apalagi kotak jariahnya diambil lagi. Astagfirullah. Sedekah enggak ngebantu, udah gitu ngebebanin lagi. Masjid lagi bikinnya, iya udah saya minta semennya 50 sak, astagfirullah. Atau 5 sak, astagfirullah. Atau 1 sak, jangan dong. Itu masjid lagi bikin. Atau ada orang lagi bangun majelis, jangan ngeberatin. Kita enggak ngasih udah bagus banget, jangan ngambil gitu. Kita udah nggak ngasih, masih mending. Apalagi kita bisa ngasih, alhamdulillah, bagus. Jangan sampai kita udah nggak ngasih, ngambil. Bukan memudahkan, tapi mempersulit. Wasfur rahmati khuluqun min akhlaqil Islam. Lihat, sifat rahmah itu salah satu akhlaknya Islam. Ja'a bihin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam sifat rahmat tersebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'allamana haqa'iqahu. Beliau mengajarkan kepada kita hakikat-hakikat sifat rahmat. Hakikat sifat rahmah beliau ajarkan. Wa ma'ani arti rahmah beliau ajarkan. Wa qad wasallallahu ashaban nabi birrahmah. Bahkan sampai Allah memberikan sifat kepada sahabatnya Nabi, ruhama namanya. Ruhama. Artinya orang-orang yang punya banyak kasih sayang. Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tuh lihat. Ini Allah memberikan sifat kepada sahabatnya. Ruhama'u bainahum. Siapa ruhama? Sahabat-sahabatnya Rasulullah yang sayangnya banyak. Sentuhan kasih sayangnya banyak. Mereka sesama sahabat Rasulullah itu lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya.
Yang kalau misalnya ada orang lain belum makan, dirinya juga belum makan, lebih dahulukan orang lain. Lebih dahulukan orang lain, nanti ada gitu. Ayat Al-Quran yang kita akan bahas di kitab ini, itu insyaallah. Muhammadur Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas. Dan orang yang bersama Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Tegas, ingat, tegas bukan artinya gahar, bukan artinya kasar, tegas. Dengan aturan. Dengan aturan. Permasalahan amal ibadah, permasalahan ibadah nggak boleh dicampur baur, tidak boleh, gitu. Tapi permasalahan sesama antar umat beragama dipersilahkan. Tapi untuk mencampur adukan agama tidak boleh. Tegas kepada mereka orang-orang kafir, gitu. Ruhama'u bainahum, sayang kepada mereka. Merekanya itu siapa? Sahabat. Ini kan ayat diturunkan kepada baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah yang beliau ajarkan langsung kepada mereka sahabat. Ruhama, sayang kepada para sahabat, lembut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafa'al haqqu ta'ala sya'na wasihim hadha min ar-rahmati ila bulughi maratibil ithar. Dan Allah mengangkat permasalahan sifat mereka yang berbentuk kasih sayang sampai derajat dampak, sampai kasih sayang mereka berdampak. Nih, dahulu ketika dalam keadaan perang, ada 3 mereka para sahabat yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada 3 sahabat yang dalam keadaan sakaratul maut, yang sama-sama saling membutuhkan air. Tapi apa keadaannya? Ketika ada seseorang memberikan air minum kepada sahabat yang pertama, apa yang dia katakan? Berilah kepada sahabat yang kedua. Sesungguhnya illa annahu ahwaj minni, karena yang kedua itu lebih butuh daripada aku. Diberikan yang kedua, tahu-tahu yang pertama sudah meninggal dunia. Kemudian ketika diberikan yang kedua mengatakan berilah yang ketiga, li'annahu ahwaj minni, karena yang ketiga ini sahabatku itu lebih butuh daripada aku air, berikan. Akhirnya tuh diberikan kepada yang ketiga, yang kedua meninggal dunia. Akhirnya ketiga orang yang sudah memberikan air kepada yang ketiga mau balik yang kedua, yang ketiga sudah meninggal dunia pula. Artinya apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Tuh lihat, nih nanti diungkapkan dalam ungkapan yang sangat indah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan butuh. Ini kajian Al-Habib Umar sangat indah sekali nih jamaah sekalian. Is'af talibi ridhal khalaq. Lihat kita baca. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Lihat, yuhibbuna man hajara ilaihim. Wa la yajiduna fi sudurihim haja. Mereka cinta kepada orang yang berhijrah untuk mereka, dan mereka tidak menjumpai di dalam hati-hati mereka kebutuhan. Mereka lebih banyak mengabdi, mereka lebih banyak memberi, lebih banyak mereka bersedekah, rahmah kepada yang lain, walaupun mereka butuh, walaupun mereka berhajat. Lihat sabda yang baginda Rasulullah Muhammad SAW berikan sabda kepada salah satu sahabat Rasulullah yang berjumpa, alangkah indahnya semalam engkau. Akhirnya diceritakan, ya Rasulullah, ketika itu mereka ada tamu datang ke rumah itu, ke rumah mereka, di antaranya rumah baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada mereka para sahabat, yang pada akhirnya datang tamu tersebut ke rumah sahabat Rasulullah. Cuma di situ lagi makanan, cuma ada satu-satunya tuh makanan. Ibaratnya tuh makanan cuma sekedar satu porsi. Bermusyawarah suami dan istri, Bu, kalau misalnya kira-kira saya bilang tafadhol sama tamu, mati lampu ya. Mati lampu. Iya, siap. Terus tuan rumah mengatakan, fadhol, silakan. Tamu enak makan. Baru mau ngambil dimatiin. Kan tamu enak makan sampai habis, sampai minum. Kira-kira udah selesai, lampunya dinyalain lagi, dinyalain lagi. Ini sang tuan rumah seakan sudah makan, asik, alhamdulillah.
Padahal lapar. Padahal lapar tuh. Ayat turun di antara sahabat ini. Saking agungnya mereka para sahabat, saking mereka hajat, tetapi yang mereka bantu kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Mereka malah berkorban untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Turun ayat ini. Gitu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menjumpai di dalam diri mereka hajat apa yang telah mereka diberi. Artinya mereka tidak ada hajat, padahal mereka hajatnya banyak. Enggak merasa, sudah alhamdulillah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka memberikan dampak kepada orang lain, melebihkan hajat untuk orang lain, membela kepada orang lain walaupun mereka dalam keadaan butuh. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa pelit, itu mereka wa may yuqa syuha nafsihi, itu barang siapa yang terhindar, maksudnya terhindar dari kepelitan, mereka adalah orang-orang beruntung. Alhamdulillah. Padahal mereka butuh. Kalau kita gimana kira-kira ini jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana ketika kejadian tersebut kembali kepada kita? Rahmahkah kita? Rahmahkah kita? Sudah 3 hari 3 malam Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak makan, tidak minum. Ada seorang pengemis baru 1 hari tidak makan dan tidak minum, mengetuk rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum, aku belum makan sehari semalam. Padahal Sayyidina Imam Ali belum makan 3 hari, dan itu roti udah dibagi. Ini untuk Sayyidina Ali, ini untuk Sayyidatina Fatimah, ini untuk Sayyidina Hasan, ini Sayyidina Ali, Sayyidina Husain maksudnya. Nunggu dikit lagi buka puasa. Kemudian Sayyidina Ali ngasih jatah rotinya. Melihat seperti itu, Sayyidatina Fatimah memberikan bahagiannya untuk seorang pengemis tersebut. Padahal itu pengemis baru 1 hari 1 malam tidak makan. Sayyidatina Fatimah 3 hari 3 malam. Melihat kondisi bapak dan ibunya, lihat madrasah Rasulullah, berada di dalam madrasahnya Rasulullah, ikut akan kepribadian baginda Rasulullah. Sayyidina Hasan memberikan jatahnya, Sayyidina Husain memberikan jatahnya, sampai pada akhirnya nangislah Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah, nangis bergembira. Kenapa? Anak yang masih kecil seperti itu, alhamdulillah sudah tergugah hatinya untuk betul-betul dalam keadaan rahmah, bahagia, nangis bahagia. Wa hadhihi syahadatun 'uzma, ini persaksian yang sangat besar dari Allah. Li sadatinal ansar, untuk junjungan kita para sahabat al-ansar. Wa humul qabilatanil yamaniyatani, yang ansar itu, al-ansar itu adalah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah yang menolong sahabat Rasulullah yang hijrah dari Makkahul Mukarramah. Orang-orang Makkah namanya al-muhajirin. Ya, Al-Ansar, orang-orang Madinah namanya Al-Ansar. Itu Ansar dikatakan oleh Habib Umar wa humul qabilatanil yamaniyatani, 2 kabilah yang ada di negeri Yaman. Allatani hajarata ilal madinati, yang keduanya hijrah ke Madinah. Asalnya orang-orang Yaman. Ya, sahabat Rasulullah Al-Ansar, ya asalnya itu adalah orang-orang Yaman yang hijrah ke Al-Madinah. Fatalaqayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaka. Kemudian mereka, yaitu 2 kabilah Yaman yang disebut dengan Al-Ansar tadi, berjumpa dengan Rasulullah di Madinah. Ba'da anistawtanata Thaibata, setelah mereka 2 kabilah tersebut bermukim di Thaibah allati tabat bi Rasulillah, yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah, alladzina sabagu ilal iman bih, yang mereka terdahulu mempunyai keimanan kepada Rasulullah, wa qamu bihaqqi nusrati, dan mereka benar-benar menjalankan untuk membela baginda Rasulullah, alaihim ridwanullah, buat mereka ridhanya Allah. Tuh lihat sahabat Rasulullah Muhammad, syahidallahu ta'ala lahum bil falah, Allah menyaksikan mereka dengan kegembiraan, dengan keberuntungan. Beruntung buat mereka para sahabat Rasulullah, beruntung. Wa humul fawzu fid dunya wal akhirati, dan mereka ada satu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Beruntung mereka dengan baginda Rasulullah di dunia, di akhirat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa asna 'alaihim fi kitabih, dan bahkan Allah memuji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi dikatakan wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim
khasasah. Wa dzakara wasal ithari alladhi huwa natijatu quwwatir rahmati. Dan sampai Allah menyebutkan sifat dampak hasil dari kekuatan rahmah dari mereka para sahabat, wa tamakkunah minal qalbi, dan kekuatannya dalam hati, kekuatan rahmah tersebut. Ya. Wa tamakkuniha minal qalbi, dan kekuatannya di dalam hati. Kekuatan apa? Kekuatan rahmah, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kemudian mereka jaga, kemudian mereka manifestasikan dalam kehidupan mereka, istiqamah, terus istiqamah dan istiqamah sampai memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi Islam tersebar ke seluruh dunia lantaran rahmat. Lihat kita sejarah Wali Songo yang ada. Lihat kita sejarah mereka para Wali Songo yang ada. Apakah ada di antara Wali Songo kita yang kasar? Apakah ada? Andaikan perang itu merupakan sebuah jalan terakhir, perang dengan raja itu dan itu dan itu, atau mengembalikan kekuatan marwah Jakarta ketika itu, yang tadinya namanya Sunda Kelapa dan harus dipertahankan oleh Sunan Gunung Jatinya lewat sultan atau lewat pangeran Fathahillahnya, dan ini dikembalikan lagi kepada kekuatan Islam lagi. Dan ini kekuatan Islam memahami tentang hakikat perang, dan hakikat perang itu adalah jalan terakhir. Setelah berunding dan berunding, baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, setelah lihat ada sulh ada sulhul Hudaybiyah, makanya majelis-majelis ada diantaranya majelis sulhul majami. Alhamdulillah ngambil dari keberkahan itu, amin. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada beberapa poin yang ada kemudian dibatalkan oleh mereka orang-orang kafir, dan baginda Rasulullah sabar. Dengan adanya perjanjian sulhul Hudaybiyah, Rasulullah sabar, enggak ke kota Makkah di apa yang telah dikatakan oleh mereka orang-orang kafir Makkah, enggak boleh ke Makkah dan sebagainya, enggak boleh keluar dari Madinatul Munawwarah. Iya, itu baginda Rasulullah benar-benar komitmen akan janjinya. Itulah baginda Rasulullah dan mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain. Sulh perdamaian lagi, dibohongin lagi Rasulullah dan sahabat oleh orang-orang kafir. Kemudian lagi perjanjian lagi, ini lagi. Kemudian pada akhirnya lihat di akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak baginda Rasulullah dengan mereka para sahabat, ribuan mereka para sahabat akhirnya datang berbondong-bondong ke Makkahul Mukarramah untuk melakukan ibadah haji. Yang ketika itu mereka melihat akan kejadian, khawatir kalau Rasulullah dan para sahabat dendam kepada mereka. Kalau dendam nih, Masya Allah, anak keturunan bakal dipenggal oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka lari kocar-kacir melihat dari kejauhan Rasulullah dengan serba putihnya, baju ihram yang beliau kenakan, dengan mereka para sahabat dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuh lihat talbiyah sampai masuk ke Makkahul Mukarramah, terus talbiyah lagi, talbiyah. Ngelihat rahmah baginda Rasulullah, rahmah. Ngelihat ada mereka orang-orang kafir, tidak diomelin, apalagi dipukul, apalagi dibunuh, tidak. Masuk ke Masjidil Haram, selesai talbiyah, kemudian tawaf di Ka'bah. Allahu Akbar, tawaful qudum, tawaf datangnya ke Ka'batullahil Musyarrafat, lihat tawaf, itu melakukan ibadah hajinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai melakukan ibadah haji dan umrah, baginda Rasulullah santun, kemudian membuat satu tempat kemah yang baginda Rasulullah enggak mau tidur kecuali di dekat kubur istrinya Sayyidatuna Khadijah. Bikin kemah di sana. Enggak bikin kemah di tempat yang lain, tidak. Tempat Rasulullah ketika itu tempat kemahnya di mana? Di dekat kubur Sayyidatuna Khadijah. Ingat akan Sayyidatuna Khadijah. Ingat akan rahmahnya Sayyidatuna Khadijah, santunnya Sayyidatuna Khadijah. Ingat akan perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Ingat akan lemah lembutnya Sayyidatuna Khadijah. Ingat. Tidak sedikit baginda Rasulullah nangis ketika di kemah, di sampingnya adalah kubur baginda Rasul Muhammad. Di situ ada kubur Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, maksud saya. Lihat Rasulullah memilih kepanasan. Tapi apakah
Ketika itu awan tidak melindungi, awan selalu melindungi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedari kecil Rasulullah ketika berjalan, wa idza masya, ketika berjalan, tudhilluhul ghamama, yudhilluhul ghamama, beliau selalu dilindungi dengan awan. Beliau jalan, di atasnya ada awan, beliau ke sini ada awan, di sini ada awan, tudhilluhul ghamama. Begitu juga ketika berada di dalam kemah yang sampingnya kuburan Sayyidatuna Khadijah, tudhilluhul ghamama, dilindungi oleh awan. Allah, Masya Allah, panas tapi dilindungi oleh awan. Sinar matahari tidak mampu untuk menyengat kepribadian tubuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin menyengat? Karena Rasulullah adwa minasy syams. Karena Rasulullah lebih kuat cahayanya daripada matahari. Adwa lebih kuat, agwa lebih kuat, lebih sinarnya lebih kuat. Allah sallallahu alaihi ala nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sampai dampak rahmah Sayyidatuna Khadijah selalu teringat dalam kepribadian baginda Rasul Muhammad, dan beliau tidak pernah melupakan jasa Sayyidatuna Khadijah. Bermalam di samping kuburan Sayyidatuna Khadijah, itulah baginda Rasul, diikuti oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Yang andaikan Rasulullah mau di rumah-rumah mereka orang kafir, mudah-mudah saja, atau di bekas rumah mereka para sahabat, atau sebagian sahabat yang mempunyai rumah yang adem dan sebagainya, bisa saja. Tetapi kenapa baginda Rasulullah memilih di samping kubur Sayyidatuna Khadijah? Kenapa? Sahibur rahmah, santun. Masya Allah, Islam datang dari Rasulullah, dan yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah, di mana orang-orang dalam keadaan kafir. Satu dunia semuanya dalam keadaan kafir. Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah dan anak-anaknya. Kemudian berikutnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berikutnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Sahibur rahmah, menghasilkan rahmah, yang pada akhirnya Islam penuh dengan rahmah. Ya, Islam penuh dengan rahmah, rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bir Rasul. Ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jamil aqsam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wassalatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-ali al-kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب
walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam.